Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tawaran PSG untuk Barcelona, barter Aguero Icardi. PSG masih berupaya keras untuk membuat Lionel Messi bermain lebih nyaman. Menurut Express, PSG menawarkan skema pertukaran pemain langsung kepada Barcelona. Aguero ditukar dengan Icardi, tawaran yang menarik bagi Barca. Lebih lanjut, di level pemain, kedatangan Aguero diyakini akan membuat Messi lebih bahagia di PSG. Sejauh ini, proses adaptasi Messi sulit karena segalanya jadi hal baru bagi dia. Lagi pula, pada awalnya Aguero mau menerima tawaran Barca karena ada Messi di sana. Diduga Aguero mau pindah ke Barca hanya demi bermain bersama Messi. Everton versus West Ham, The Hammers curi poin penuh di Goodison Park. Laga Everton versus West Ham digelar di Goodison Park. Sepanjang laga, kedua tim berhasil menciptakan beberapa peluang emas. Namun, tim tamu lebih beruntung dengan berhasil mencetak gol di menit ke-74 berkat aksi Angelo Ogbonna. Skor 0-1 untuk kemenangan West Ham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, kedua tim berurutan berada di peringkat ke-7 dan 8 dengan raihan 14 poin. Newcastle versus Tottenham, The Lily Whites menang 3-2. Pada pertandingan yang dihelat di St. James Park, Newcastle untuk pertama kalinya tampil di hadapan Amanda Staveley sebagai bos baru beserta perwakilan PIC sebagai pemilik klub. Sempat unggul cepat lewat Callum Wilson pada menit kedua. Newcastle menutup babak pertama dengan ketinggalan 1-3 usai Tottenham mencetak gol berkat aksi Tanguy Ndombele di menit ke-17. Harry Kane di menit ke-22. Dan Song Heung-min di injury time babak pertama. Pada babak kedua, Newcastle cuma bisa memperkecil skor di menit akhir waktu normal lewat gol bunuh diri Eric Dyer. Dengan hasil ini, Newcastle masih berkutat di posisi ke-19 alias zona merah dengan 3 poin dari 8 laga. Sedangkan Tottenham naik ke posisi ke-5 klasemen Liga Inggris dengan 15 poin. Barcelona versus Valencia, comeback, El Barça menang 3-1. Barcelona menjamu Valencia di Camp Nou, Blaugrana mendapat perlawanan sengit dari Valencia. Tim tamu bahkan mampu unggul cepat di menit ke-5 melalui gol dari José Luis Gaya. Golazo de Gaya. Tremendo trayazo desde la larga distancia. Barcelona kemudian bangkit untuk berbalik unggul sebelum babak pertama tuntas. Pasukan Ronald Koeman membuat 2 gol lewat Ansu Fati di menit ke-13. Y Memphis con Ansu Fati otro golazo para el tanto del empate. Dan penalti Memphis Depay pada menit ke-41. Memphis y a fusilar directamente a su... Barcelona kemudian bisa menambah 1 gol di babak kedua dari torehan Filipe Coutinho di menit ke-85. Final, error en defensa del Valencia, Coutinho la aprovecha. Barcelona menutup laga dengan kemenangan 3-1. Tambahan 3 angka membuat Barcelona berada di peringkat ke-7 dengan 15 poin, sementara Valencia di posisi ke-9 dengan 12 angka. Hasil La Liga Jornada ke-8 hari ini. Rayo Vallecano menang 2-1 atas Elche, Celta Vigo kalah 0-1 dari Sevilla, Villarreal kalah 1-2 dari Osasuna. Untuk top skor sementara masih dipimpin Benzema dengan 9 gol, disusul Oyarzabal dengan 6 gol, serta Vinicius dengan 5 gol. Napoli versus Torino menang 1-0, Partenope sempurna di puncak. Napoli menjamu Torino di Stadio Diego Armando Maradona. Tuan rumah mendapat perlawanan sengit dari Torino. Babak pertama berakhir 0-0, memasuki babak kedua Napoli mencoba terus menekan.
Hasilnya, tuan rumah berhasil mencetak gol di menit ke-81 berkat aksi Victor Osimhen. Properly cleared, Osimhen scores. Napoli menutup laga dengan kemenangan 1-0. Dengan hasil ini, Il Partenope memuncaki klasemen dengan 24 poin, sementara Torino di urutan ke-12 dengan 8 angka. Juventus versus Roma, panas. Bianconeri taklukkan I Lupi 1-0. Laga Juventus versus AS Roma berlangsung di Allianz Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-16 melalui Moise Kean. Cross, they're queuing up at the back, and it's headed home. Roma sempat mendapatkan hadiah penalti. Sial pula buat Giallo Rossi, tembakan Jordan Veretout dari titik 12 pas di tepi Szczesny. Upstep shot and Vertu, it's saved. Skor 1-0 tak berubah sampai laga usai. Juventus menang 1-0 dan mendapatkan tambahan 3 poin untuk naik ke posisi 7 dengan 14 poin dari 8 laga, sedang Roma tertahan di urutan keempat dengan 15 poin. Hasil Serie A pekan ke-8 hari ini. Cagliari menang 3-1 atas Sampdoria, Udinese bermain imbang 1-1 dengan Bologna, Genoa bermain imbang 2-2 dengan Sassuolo, Empoli kalah 1-4 dari Atlanta. Top skor sementara masih dipimpin Ciro Immobile dengan 7 gol, disusul Dzeko dan Joao Pedri dengan 6 gol. Leverkusen versus Bayern, di Rotten menang telak 5-1. Bayern Munich bertandang ke markas Bayer Leverkusen di Bay Arena. Tim tamu sudah mencetak 5 gol di babak pertama berkat aksi Lewandowski di menit ketiga. Goretzka, and there's the ball in, what a flick, and Gol kedua Lewandowski di menit ke-30. Davies goes on, Lewandowski, Thomas Müller di menit ke-34. Niklas Zula, they got the space and got the shots. Sergei Gnabry di menit ke-35. Miller in for Gnabry, number 4. Dan gol kedua Gnabry di menit ke-37. Gnabry helped on Gnabry again for number 5. Leverkusen sempat mencetak gol di menit ke-55 lewat Patrick Schick. Patrick Schick, oh Schick has got a... Skor 5-1 menghiasi pertandingan dan Munchen kembali ke puncak klasemen Liga Jerman dengan 19 poin dari 8 laga. Sedangkan Bayer Leverkusen tertahan di urutan ketiga dengan 16 poin. Di pertandingan lainnya, Augsburg bermain imbang 1-1 dengan Bielefeld. Spurs kontra Newcastle sempat terhenti, Kane nodai laga ke-1000 Steve Bruce. Newcastle United melawan Tottenham Hotspur di St. James Park pada Minggu 17 Oktober berakhir dengan skor 2-3. Pertandingan sempat dihentikan selama beberapa menit setelah bek sayap Spurs, Sergio Reguilon, memberitahu wasit bahwa ada penonton yang memerlukan bantuan medis. Dilansir dari Optajo, 1 gol dan 1 assist Harry Kane dalam laga ini menodai laga ke-1000 bagi pelatih Newcastle, Steve Bruce. Allianz saksi bisu sejarah baru Bianconeri atas Rigala ibu kota. Fakta menarik mengiringi keberhasilan Juventus mengalahkan AS Roma pada pekan ke-8 Liga Italia Senin 18 Oktober, di mana Stadion Allianz menjadi saksi bisu atas terciptanya sejarah baru Juventus. Bianconeri mengukir tinta emas dengan meraih kemenangan perdana 10 kali di kandang melawan AS Roma sejak stadion berdiri. Selain itu, kiper Juventus, Wojciech Szczesny, merusak catatan penalti milik gelandang AS Roma Jordan Veretout. Sebelumnya, ia selalu menuntaskan tendangan penalti dalam 14 kesempatan. Moise Kean kini bak menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Bagaimana tidak, dari 2 pertandingan terakhir, ex-bomber PSG ini sukses membukukan 3 gol, rinciannya 2 gol bersama Italia dan 1 lesakan ia ukir di Juventus. Tercatat kemenangan ini menjadi hasil gemilang dalam 5 laga beruntun. Tim asuhan Massimiliano Allegri menyapu 5 laga terakhir dengan kemenangan, baik di Serie A dan Liga Champions. Berkasa, Napoli jaga rekor 100% usai libas Torino. Gol tunggal Victor Osimhen cukup bagi Napoli untuk menjaga rekor 100% dengan 8 kemenangan beruntun usai menaklukkan Torino 1-0.
Napoli mengukir 8 kemenangan dari 8 laga Serie A sejauh ini. Hal positif ini membuat Partenope gagah perkasa di puncak klasemen dengan torehan 24 poin dari 8 pertandingan, unggul 2 angka dari sang runner-up AC Milan. Dengan demikian, Napoli telah menyamai rekor start terbaik mereka dalam sejarah Serie A dengan 8 kemenangan di 8 pertandingan pembuka liga, rentetan serupa yang dibuat mereka pada edisi 2017-2018 lalu. Selain itu, Napoli juga jadi satu-satunya tim dari 5 Liga Mayor Eropa yang mampu memenangkan seluruh 8 pertandingan yang telah dimainkan di kampanye 2021-2022 ini. Bukan Fiorentina dan Inter, kini AC Milan jadi favorit klub baru Belotti. Kepergian Andrea Belotti bak jadi dahaga panjang setelah selama bermusim-musim ia dikaitkan untuk pindah, namun baru akhir musim ini jadi kenyataan. Tercatat AC Milan dan Inter Milan menjadi peminat terdepan Belotti, namun belakangan dihembuskan jika Fiorentina mendadak memimpin balapan setelah La Viola dengan mengerjakan pertukaran Belotti dengan Sofyan Amrabat. Akan tetapi kabar paling gres menyebut bahwa AC Milan kini menjadi klub yang paling depan, lalu belakangnya ada Inter Milan dan Fiorentina yang siap menyalip. Janji Thomas Tuchel ke pemain muda Chelsea. Thomas Tuchel mengaku puas dengan pemain-pemain muda Chelsea saat ini. Hal tersebut diungkapkannya usai melawan Brentford. Dalam laga tersebut, manajer Chelsea Thomas Tuchel menurunkan beberapa pemain muda. Tepatnya di jantung pertahanan ada Trevoh Chalobah dan Malang Sarr yang masing-masing masih berusia 22 tahun. Keduanya tampil cukup oke dalam mengawal pertahanan Chelsea. Keduanya pun menggantikan peran Thiago Silva dan Antonio Rudiger yang absen. Kami mempercayai pemain-pemain muda, kalau mereka tidak dimainkan maka mereka tidak akan mendapat pengalaman. Jelas Tuchel seperti dilansir dari Daily Mail. MU tak akan minati Conte kalau Zidane. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kembali dalam tekanan besar. Tetapi seandainya Solskjaer dipecat, MU diyakini tidak akan mengejar Antonio Conte. Mantan bek kanan MU, Gary Neville berpendapat Conte tidak cocok menggantikan Solskjaer. Sedangkan Zidane, Neville juga tidak terlalu yakin. Conte tidak akan menjadi manajer di Manchester United. Saya kira tidak, ucap Neville. Apakah Zidane akan datang? Tidak yakin. Kita kan sedang berspekulasi, lempar banyak nama. Itu seperti Anda sedang membuat sup dan Anda mencicipi rasanya setelah memasukkan banyak bahan dan rasanya tidak terlalu enak dan kemudian Anda terus menambah bahan lain dengan pikiran rasanya akan lebih baik. Sudah pasti tidak akan lebih baik. Lanjutnya. Agen Salah merapat ke Liverpool, minta gaji setengah juta pound sterling per pekan. Agen dari Mohamed Salah, yakni Rami Abbas, dikabarkan telah terbang ke Inggris dan merapat ke Liverpool untuk menggelar negosiasi terkait pembaruan kontrak lainnya. Laporan dari Mirror menyebut Rami meminta Liverpool agar bersedia membayar Salah 500.000 pound sterling per pekan. Namun pihak The Reds diklaim enggan menggaji Salah sebesar itu. Sebelumnya ada kabar bahwa pihak Liverpool dan Mohamed Salah nyaris mencapai kesepakatan terkait nominal kontrak barunya. Kabarnya The Reds bersedia membayar Salah 350.000 pound sterling per pekannya. Zidane jagokan Karim Benzema raih trofi Ballon d'Or 2021. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane membicarakan soal perebutan trofi Ballon d'Or 2021. Dia pun menyebut nama striker Real Madrid Karim Benzema pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Menurutnya, mantan anak asuhnya itu sudah tampil apik bersama klubnya dan juga tim nasional Prancis sejak musim lalu hingga saat ini. Bersama Los Blancos, Benzema punya peran yang sangat besar. Kemudian pada ajang UEFA Nation League, Benzema kembali memainkan perannya dengan baik dan menjadi juara. Oleh karena itu, Zidane mengungkapkan bahwa pemain keturunan Aljazair itu cocok diberikan Ballon d'Or. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!